Eduardo dan juga ada Evi Costa. Langsung ke dalam. Oh. Kita lihat bagaimana placing dari Firman Utina masih berada di atas misar dari Hendro Kartiko. Ya, cukup baik, cukup terarah, dan cukup membahayakan. Walaupun masih berada di atas mistar gawang Hendro Kartiko. Di mana dia melakukan serangan dari kiri maupun juga dari kanan. Iya. Peluang kembali kali ini. Ya, Camelo yang mendapatkan bola. Masih untuk Pelita Jaya. Sabar dia kepada Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini umpan ke dalam kotak penalti kembali. Berbahaya. Ya, kali ini datang dari bukan belakang. offside dan kita lihat dan sebuah gol. Apa yang terjadi? Kita bisa saksikan sebuah reaksi. Iya, tampaknya ada yang ingin diperlihatkan oleh pemain ini. Ya, kelihatannya pemain-pemain Persija menyangka offside. Tapi kita lihat dari sepintas bahwa Diego atau Eduardo, pemain belakang dari Pelita Jaya ini datang dari belakang. Ya, kita Iya. lihat. Ya, dia datang Iya, dari memang belakang. tidak Di offside. mana Pique masih tertahan di belakang. Sehingga dalam adegan lambat tadi terlihat sekali bahwa terjadinya gol ini sah, tidak offside. Ya, di sini kejelian seorang Eduardo, di mana dia harus masuk pada saat yang tepat. M. Ilham. Ya, sebentar ini bersiap-siap Gangga Mudana di pinggir lapangan. Kemungkinan menggantikan peran dari Adi Suhendar. Ya, pelanggaran terjadi. Basri Badusalam terhadap M. Ilham. Ya, kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kali ini kepada Basri Badusalam. Ya, walaupun ada protes, tapi memang kita melihat tadi memang ada sedikit unsur kesengajaan yang coba dilakukan oleh Basri. Ini tentu saja hukuman dari kesalahan yang kesekian, karena sebelumnya Basri juga sudah berapa kali melakukan pelanggaran, terutama terhadap Ismet Sofian di babak pertama tadi, dan sekarang ini dia melakukan pelanggaran atau menginjak kaki daripada Ilham. Herman Abanda bersiap-siap menyambut umpan tentunya. Bagaimana kita lihat terbangnya seorang Bambang Pamungkas. Sayang sundulannya masih berada di atas misar Dian Agus Prasetyo. Tampaknya ini heading yang pertama kali yang diperoleh Bambang dalam pertandingan ini. Kita lihat bagaimana masih berhasil mengamankan dari tekanan Cristiano Lopez. Duel kali ini. Ya, bola datang serangan berikutnya. Berhasil ditutup oleh barisan pertahanan, dan kali ini bola mengarah kepada Basri Badusalam. Tabrakan terjadi dengan Hendro Kartiko. Kita lihat Basri Badusalam membuat dua pemain ini harus terkapar di lapangan Stadion Manahan Solo. Baik Hendro Kartiko maupun juga Basri Badusalam. Cukup keras tadi proses tabrakan dari dua pemain ini. Ya, karena bola yang datang menggantung di antara Hendro Kartiko maupun Basri, sehingga dua-duanya kelihatannya dalam keadaan tidak siap untuk menjaga dirinya. Kita lihat, iya, sama-sama kosong, sehingga benturan seperti itu akan sangat berbahaya bagi kedua pemain. Di tengah-tengah bolanya berada. Iya, di satu sisi memang Hendro mencoba untuk mematikan gerakan dari Basri. Sementara di sisi lain Basri juga mencoba untuk memanfaatkan bola yang datang mengarah ke Hendro. Memang 50-50 dalam situasi seperti ini. Hendro berusaha untuk menangkal bola dengan tangan, sementara Basri mencoba untuk menjangkau bola dengan kepalanya, sehingga terjadi memang benturan yang sangat keras. Dan tentu saja ini merupakan kerugian yang bisa dialami oleh kedua tim, terutama Persija Jakarta. Bila Hendro tidak bisa melanjutkan pertandingan, akan sangat berbahaya di bawah tiang gawang. Sementara Basri kelihatannya cukup mengalami cedera yang berat karena giginya, atau bisa jadi giginya sampai patah. Ya, kita lihat juga bagaimana tadi memang mulut atau juga bibir dari Basri Badusalam mengeluarkan darah, dan sebenarnya Hendro Kartiko masih belum bisa bangun dalam time yang lambat. Bagaimana proses terjadinya tabrakan perebutan bola dari dua pemain ini? Ya, sulit dihindari memang ya, karena kita tahu bahwa dalam sini. Berikan tadi maksudnya kepada Cristiano Lopez. Evi Costa duel dengan Gangga Mudana.
Masih Gangga Mudana kita lihat. Ya, kita lihat sentuhan pertama dari seorang Gangga Mudana adalah kartu kuning. Ya, Ya, dia dengan sengaja menendang kaki Evi Costa dari belakang. ya mungkin terlalu nafsu kali ya ketika dia diturunkan di babak kedua ini. Justru membuahkan satu hasil yang tentunya cukup merugikan bagi Persija. Karena tentunya Gangga Mudana juga akan bermain lebih hati-hati ya, di saat satu kartu kuning sudah diterimanya. Ya kita lihat bagaimana ada unsur kesengajaan, Bung ya. Ya, sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Wayan. Tadi di Karena dalam juga- sepak bola memang refleks sering terjadi. Kali ini kita lihat dapat menguasai bola Cristiano Lopez. Dibayang-bayangi ini oleh Pierre Njangka, masih Cristiano Lopez. Datang membantu jalan main kali ini. Apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran dalam tayangan lambat. Nanti kita akan bisa saksikan bagaimana jalan main dihentikan oleh Pierre Njangka. Ya, satu usaha yang sangat bersih dilakukan oleh Pierre Janka terhadap penyerang Pelita Jaya, di mana kita lihat dalam tayangan ulang bahwa dia melakukan penak bola yang dicari. Ya, jalan main. Dari pemain belakang dan juga dari pemain lapangan tengah, kita lihat Cristiano Lopez melepaskan sebuah tendangan, masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, cukup sulit bagi Lopez untuk bisa melepaskan tendangan yang akurat. Bagaimana tadi? Karena Pelita Jaya kali ini sudah ada Rudi Widodo yang memenuhi kecepatan. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Cristiano Lopez. Ismail Sofian tadi menghentikan Cristiano Lopez. Ya, kalau kita melihat sejarah Pelita, memang bermain di Solo ini buat mereka memang tampak bermain seperti di kandang sendiri. Ya. Wow, peluang tadi dari Herman Abanda, kita lihat duel dia. Seperti memang ada sedikit sepakan dari Herman Abanda yang mengenai paha dari Dian Agus Prasetyo. Ya, nampaknya juga bukan merupakan sebuah unsur kesengajaan. Karena kita lihat bagaimana tadi Ebanda Herman mencoba untuk memanfaatkan bola yang memang berada menggantung sejajar dengan pinggangnya, dan memang tidak ada upaya lain kecuali mencoba untuk melakukan jumping. Tentunya sambil berharap bola mengenai kakinya dan melesat ke gawang. Partai tandang, sebuah serangan kali ini. Jalal main. Ya, handsball tampaknya. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Ya, Oleh karena dengan Hadi. sengaja jalan main, Menahan bola dengan menahan bola tangan. dengan tangannya, sehingga pantas memang untuk mendapat kartu kuning. Dalam kondisi pemain yang tidak lengkap, menurut saya memang hasil imbang bagi Persija